Dia adalah seorang miliarder dingin yang tak percaya siapapun selain dirinya sendiri. Sejak Alia Savitri, istrinya, pergi mendadak, yang tersisa baginya hanyalah Damar Wiratama, putra kecil yang bahkan belum mengerti arti kehilangan. Saat aku menyaksikan hidup Bagas Wiratama dari dekat, aku tahu kegelisahannya berubah menjadi obsesi. Ia diam-diam memasang CCTV di seluruh rumah pintar di kawasan Pondok Indah, seolah data dan layar bisa menggantikan rasa aman. Namun ketika ia memutar ulang rekaman, apa yang terlihat membuat tubuhnya gemetar dan napasnya tercekat. Sebuah adegan ganjil sekaligus mengharukan, yang membuka tirai masa lalu kelam dan menyingkap kebenaran yang bisa mengubah sisa hidupnya. Jadi, dengarkan baik-baik sampai akhir kisah emosional ini. Di ekosistem startup Jakarta, nama Bagas Wiratama bukanlah orang asing. Pendiri platform pembayaran digital terbesar, dijuluki Marknya Jakarta oleh media bisnis. Di usia 35, ia punya segalanya. Kekayaan bernilai puluhan miliar rupiah, rumah pintar mewah, mobil listrik premium impor, dan yang paling membuat orang iri, keluarga kecil dengan istri lembut serta putra pertama yang baru berusia belum genap 2 bulan. Namun takdir selalu kejam pada mereka yang merasa tak terkalahkan. Pada suatu sore bulan Maret yang muram, ketika Bagas Wiratama masih rapat lewat Zoom dengan investor asing, ponselnya berdering tanpa henti, dan dari seberang terdengar suara perempuan bergetar memberi kabar bahwa Alia Savitri mengalami kecelakaan di Simpang Semanggi dan sedang dibawa ke IGD. Memintanya datang sekarang juga. Ia bahkan tak ingat bagaimana ia berlari keluar dari rapat. Yang ia ingat hanya siren ambulans, lampu ruang gawat darurat yang berkedip seperti belati mengiris dada. Lalu segalanya tiba-tiba sunyi. Alia Savitri, istrinya, pergi meninggalkan bayi yang masih merah dan seorang pria yang tak pernah belajar hidup tanpa dirinya. Pemakaman digelar sederhana. Meski media ramai memberitakan, Bagas Wiratama menolak semua wawancara, mengunci akun media sosial, memutus kontak bahkan dengan sahabat terdekat. Ia berdiri kaku di depan foto istrinya, tanpa air mata, tanpa kata, dan orang luar mengira ia tegar, padahal orang di rumah tahu ia runtuh sedikit demi sedikit. Sementara Damar Wiratama menangis setiap malam karena lapar, dingin, dan rindu hangat tubuh ibu yang tak akan kembali. Bagas Wiratama mengurung diri di kamar, menyerahkan semuanya pada asisten rumah tangga. Bayinya sering kaget saat tidur, jadi saya biarkan lampu kecil menyala supaya lebih tenang, jelas Bu Sari Handayani pelan ketika ia lewat tanpa menoleh. Dan sejak itu ia makin menjauh dari putranya sendiri. Seolah menghindar adalah cara termudah untuk tidak menghadapi kehampaan di dadanya. Seminggu setelah pemakaman, Ibu Ratih Prameswari, ibu kandung Alia Savitri, datang dari Bekasi menjenguk cucu. Ia perempuan disiplin, tepat waktu, dan keras pada standar tradisi. Lalu berkata tegas agar Damar Wiratama dibawa tinggal beberapa bulan di rumah pihak ibu karena orang-orang di sini hanya bisa bersih-bersih dan tidak paham merawat bayi baru lahir. Apalagi anak itu tanpa pucat. Bagas Wiratama duduk di sofa dengan mata kosong dan menjawab datar bahwa ia bisa mengurus, ia sudah menyewa orang profesional. Ibu Ratih Prameswari meninggikan suara, air mata meluap, menuding bahwa profesional bukan berarti cukup dengan membayar lalu menganggap tugas sebagai ayah selesai. Bahkan menyebut seandainya Alia Savitri masih ada, ia tak akan rela anaknya diasuh orang asing seperti itu. Aku capek. Ibu pulang saja, potong Bagas Wiratama pelan namun final. Ibu Ratih Prameswari berdiri gemetar menahan amarah, lalu pergi tanpa menambah sepatah kata. Malam itu Bagas Wiratama sama sekali tidak tidur. Ia masuk ke ruang kontrol keamanan yang terhubung ke seluruh sistem CCTV di rumah pintarnya. Sebagian untuk mengawasi para staf, sebagian lagi karena kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan. Kamar bayi, kamera 3, normal tanpa tanda aneh. Ruang keluarga, kamera 1, Bu Sari Handayani sedang melipat pakaian. Dapur, kamera 5, lampu mati. Ia menatap layar tanpa berkedip, berharap menemukan sesuatu yang membuatnya merasa masih memegang kendali. Tetapi yang berputar hanya rekaman berulang. Sunyi, datar, tidak ada tawa, tidak ada kehangatan. Lalu ia memundurkan rekaman hari sebelumnya saat Bu Sari Handayani menggendong Damar Wiratama untuk dimandikan, dan ada hal yang mengusiknya. Tangis Damar Wiratama lebih lama dari biasanya. Sementara Bu Sari Handayani tanpa panik memanggil seseorang di dalam rumah, Keisha Anindya Putri, tolong kesini sebentar. Keesokan harinya, Bagas Wiratama memerintahkan tim rekrutmen mencari pengasuh bayi profesional tanpa perantara. Tanpa wawancara Zoom, ia ingin bertemu langsung. Sore itu, seorang perempuan datang ke gerbang rumah dengan kemeja putih sederhana dan rambut diikat rapi. Namanya Keisha Anindya Putri, 28 tahun, pernah belajar keperawatan anak di Universitas Airlangga Surabaya lalu memilih menjadi pengasuh lepas karena alasan pribadi. Dengan suara lembut, ia berkata pernah menangani seorang anak dengan Down syndrome dan satu lagi dengan epilepsi ringan. Bagas Wiratama menatap berkas yang tampak bersih, lalu bertanya dingin apakah ia pernah bekerja untuk keluarga sangat kaya. Keisha Anindya Putri diam sejenak sebelum menjawab jujur bahwa belum pernah, tetapi ia paham bagaimana menjaga rahasia jika diperlukan.
Bagas Wiratama hanya mengangguk tanpa menggali lebih jauh. Baginya yang penting Damar Wiratama dirawat tepat waktu dan dengan cara yang benar. Pada malam pertama, tepat pukul 3, ia terbangun karena ada lantunan Nina Bobo pelan dari sistem audio rumah yang menghubungkan suara antar ruang. Suaranya sederhana, tidak sempurna, namun hangat dengan cara yang membuat dada terasa sesak, seolah ada tangan tak terlihat menenangkan luka yang belum sempat sembuh. Tidurlah nyenyak. Sayang, bulan sudah naik di langit. Ia tidak tahu berapa lama ia berdiri mematung mendengarkan, hanya tahu untuk pertama kalinya sejak Alia Savitri pergi. Ia tidak merasa sepenuhnya sendirian. Namun beberapa detik kemudian, kecurigaan kembali menyergap. Bagas Wiratama tidak percaya siapapun, bahkan dirinya sendiri. Diam-diam ia mengutak-atik pengaturan CCTV, memperpanjang durasi penyimpanan, menaikkan resolusi, menambah fitur pengenal wajah, sambil membisikkan pada dirinya bahwa semua itu hanya untuk memastikan. Padahal itulah satu-satunya cara yang ia kenal untuk melindungi putranya, dengan mengontrol segalanya. Ia belum tahu bahwa justru dari kamera-kamera itulah, sesuatu yang lebih menakutkan daripada kehilangan kendali sedang menunggunya. Sebuah momen yang akan membuatnya beku ketika ia menyaksikan sendiri tindakan yang nyaris tak bisa ia percaya dari Keisha Anindya Putri, pengasuh yang tampak biasa. Keisha Anindya Putri hadir seperti angin tipis, tidak mencolok, tidak bising, berlawanan dengan suasana rumah Bagas Wiratama yang kaku setelah kehilangan. Ia datang hanya membawa ransel kecil, buku, catatan tipis, dan tatapan yang lembut namun waspada. Di depan Bagas Wiratama, ia tidak memasang senyum berlebihan, tidak menjilat, tidak berkisah tentang masa lalu kecuali yang perlu. Ia memperkenalkan diri singkat, lahir 1995, lulusan keperawatan, memiliki sertifikasi perawatan bayi dengan kebutuhan khusus, pernah bekerja 3 tahun di ruang neonatal lalu memilih jalur mandiri. Bagas Wiratama duduk berseberangan, tangan bertumpu pada meja kaca, mata menelisik, lalu bertanya pendek kenapa ia berhenti dari rumah sakit. Keisha Anindya Putri berhenti sekejap sebelum menjawab tenang bahwa ia sadar kadang seorang perawat tidak harus berada di rumah sakit, melainkan di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat. Jawaban itu tidak sepenuhnya memuaskan Bagas Wiratama, tetapi juga tidak membuatnya menyingkirkan berkasnya begitu saja. Ia mengangguk dan menunjuk ke arah Busari Handayani, memerintahkannya menyiapkan kamar untuk Keisha Anindya Putri dan meminta ia mulai bekerja sore itu juga. Tanpa sedikit pun canggung, Keisha Anindya Putri langsung menyelami rutinitas, memeriksa seluruh stok susu beserta tanggal kedaluarsanya, mengganti termometer air mandi dengan versi digital yang lebih presisi, lalu menyesuaikan posisi ranjang bayi agar cahaya lampu tidak memantul langsung ke mata Damar Wiratama, dan perubahan-perubahan kecil itu perlahan membuat kamar yang semula terasa pengap menjadi lebih lapang dan tenang. Dari kejauhan Busari Handayani mengamati dengan hati-hati, heran melihat gadis itu begitu teliti namun juga berbeda, tidak banyak bicara dan tidak menunjukkan rasa ingin tahu berlebihan tentang pemilik rumah. Sangat bertolak belakang dengan pengasuh-pengasuh sebelumnya yang selalu ingin tahu segala hal dari kursi hingga jam dinding. Pada malam pertama, Bagas Wiratama terbangun karena kebiasaan mengecek kamera dan menyalakan layar kamar bayi. Keisha Anindya Putri terlihat duduk di kursi kecil di samping ranjang tanpa menyalakan lampu utama, membiarkan cahaya lembut lampu tidur menerangi ruangan. Sementara ia memeluk Damar Wiratama ke dadanya dan menepuk perlahan dengan irama stabil. Bibirnya bersenandung lirih tanpa kata, hanya alunan yang menyerupai desir angin di antara pepohonan, dan Bagas Wiratama menatap lama dalam. Diam sampai ketenangan itu pecah. Suatu pagi ia turun ke ruang keluarga dan melihat Keisha Anindya Putri berbaring di lantai bersama Damar Wiratama. Keduanya bermain sentuh hidung hingga bayi itu tertawa lepas dengan mata berkilau jernih. Namun ia tidak berkata apa-apa, hanya mengerutkan dahi lalu berbalik pergi. Saat makan siang Busari Handayani ragu-ragu bertanya pendapatnya tentang Keisha Anindya Putri. Menambahkan bahwa tangan gadis itu dingin dan menenangkan, sehingga Damar Wiratama tak lagi rewel. Dan ia menjawab singkat bahwa kamera sudah cukup memberi jawaban. Pada suatu sore ketika Bagas Wiratama sedang melakukan panggilan video dengan mitra dari Singapura, terdengar ketukan pintu. Ia membuka pintu dan mendapati Keisha Anindya Putri berdiri sambil memegang buku catatan. Meminta maaf karena mengganggu jam kerja dan menjelaskan bahwa sehari sebelumnya tangan Damar Wiratama sempat bergetar dan hari itu muncul kejang ringan di kaki. Membuatnya curiga ini bukan sekadar kekurangan kalsium. Bagas Wiratama mematikan mikrofon dan menatap tajam, menanyakan apakah ia seorang dokter. Keisha Anindya Putri menjawab tenang bahwa ia tidak mengklaim apapun, hanya meminta izin membawa bayi itu menjalani pemeriksaan motorik di rumah sakit yang memiliki unit pemantauan khusus. Tetapi Bagas Wiratama menolak tegas dengan alasan pemeriksaan menyeluruh sudah dilakukan dan hasilnya normal. Menambahkan bahwa kemungkinan gangguan saraf motorik langka tidak terdeteksi lewat tes darah biasa bukan. Urusannya karena tugasnya di rumah ini adalah merawat, bukan mendiagnosis, dan urusan medis akan ia tangani sendiri. Keisha Anindya Putri menatapnya beberapa detik, lalu menunduk dan pergi tanpa berkata lagi. Malam itu Bagas Wiratama kembali memeriksa rekaman dan memutar ulang adegan sore hari.
Melihat Keisha Anindya Putri bermain dengan Damar Wiratama sebelum tiba-tiba berhenti. Mengangkat satu tangan bayi, mengetuk ringan dua jari di pergelangan untuk melihat respons lalu mencatat sesuatu di buku. Dan ketika ia menghentikan gambar lalu membuka rekaman beberapa hari sebelumnya, gerakan serupa muncul berulang kali hingga matanya menyipit dan kecurigaan mengeras. Ia segera mengirim cuplikan itu kepada sahabatnya Fajar Hartono, seorang pengacara yang bekerja di Bandung. Bertanya apakah hal itu mencurigakan, Fajar Hartono terdiam sejenak sebelum mengatakan tidak jelas. Namun jika ada rasa tidak aman sebaiknya diperiksa lebih jauh atau diganti orangnya. Sementara Bagas Wiratama mengakui tidak semudah itu karena Damar Wiratama tampak cocok dengannya meski ia tetap membutuhkan kepastian. Dan memastikan bahwa kamera terpasang lengkap dengan rekaman tersimpan. 30 hari di setiap sudut. Hari-hari berikutnya ia menghindari kontak langsung dengan Keisha Anindya Putri dan mengamati lewat sistem kamera. Melihatnya memutar musik klasik setiap pagi untuk Damar Wiratama. Menggendong bayi dengan kain gendong alih-alih stroller sambil berkeliling halaman, tanpa banyak menelepon atau melakukan sesuatu yang mencurigakan. Namun perasaan bahwa gadis itu menyembunyikan sesuatu terus menempel di benaknya seperti asap yang tak kunjung menghilang. Hingga pada suatu malam hujan lebat, ia terbangun lagi oleh sistem audio yang mendeteksi suara di halaman belakang, menyalakan kamera, dan seketika tubuhnya membeku. Di layar CCTV, Keisha Anindya Putri terlihat berdiri di tengah hujan tanpa jas hujan, menggendong Damar Wiratama erat di dadanya. Ia menutup kepala bayi itu dengan kain tipis sementara angin menerjang, pepohonan bergoyang liar. Dan Bagas Wiratama langsung berlari turun, mendorong pintu kaca lalu menerobos keluar sambil menghardik, "Apa yang kamu lakukan?" Keisha Anindya Putri tetap menahan kain di atas kepala Damar Wiratama, menoleh dengan mata yang sama sekali tidak takut, lalu menjelaskan bahwa hidung bayi itu tersumbat dan sulit bernapas. Ia sudah mencoba uap hangat tetapi tidak berhasil, sedangkan udara dingin bisa merangsang jalan napas, sesuatu yang ia pelajari di ruang neonatal. Bagas Wiratama membentak bahwa ini rumah, bukan rumah sakit. Namun Keisha Anindya Putri menjawab dengan suara rendah namun tegas bahwa sebagai orang tua kadang harus memilih. Aman sepenuhnya atau bertindak cepat, dan ia memilih yang menurutnya benar. Bagas Wiratama terpaku melihat Damar Wiratama di pelukannya kini bernapas lebih teratur. Mata kecil terpejam, tidak menangis, tidak kaget, dan ia tidak berkata apa-apa lagi. Hanya membuka pintu agar Keisha Anindya Putri masuk lebih dulu. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, Bagas Wiratama tidak memutar ulang kamera. Ia membuka laptop dan mencari gejala seperti kejang halus pada tangan kaki bayi, refleks melambat, dan hidung tersumbat berkepanjangan, lalu baris pertama yang muncul membuatnya membeku. Tanda awal SMA tipe 1, penyakit atrofi otot tulang belakang yang sering disangka pilek biasa, dan rasa dingin menjalar tajam sepanjang punggungnya. Keesokan paginya Keisha Anindya Putri tidak melihat Bagas Wiratama di ruang keluarga seperti biasa. Bu Sari Handayani mengatakan ia sudah keluar sejak subuh membawa laptop karena ada urusan mendesak, dan Keisha Anindya Putri tidak bertanya. Tetapi saat membuka buku catatannya, catatan semalam masih tertulis rapi. Pukul 00.45. Hidung tersumbat, refleks tangan menurun, paparan udara dingin membantu, perlu pemantauan, postur motorik tetap lemah, firasat buruk. Ia meletakkan pena, menatap bingkai foto di meja, dan di sana ada gambar seorang anak laki-laki lain dengan senyum yang sangat mirip Damar Wiratama. Sementara namanya sudah terukir di batu bersama tahun lahir dan tahun wafat. Keisha Anindya Putri menutup buku itu, dan tatapannya tidak lagi waspada, melainkan mantap. Pukul 5 Bagas Wiratama terbangun meski tak ada yang memanggil. Cahaya layar laptop yang belum mati membuat kamar luasnya berpendar biru dingin seperti hatinya selama ini, dan setelah membaca tumpukan materi medis semalaman, bahkan saat memejamkan mata ia masih mengulang-ulang nama itu di kepala. SMA tipe 1, atrofi otot tulang belakang pada bayi, dan di antara bunyi jam yang berdetak, ia merasa seolah setiap detik adalah bagian dari napas putranya yang sedang terbuang. Ia bukan tipe yang mudah panik, apalagi percaya firasat, tetapi untuk pertama kalinya ia berdiri di tepi jurang antara logika dan naluri seorang ayah yang setipis rambut. Ia memutar ulang rekaman saat Keisha Anindya Putri memeluk Damar Wiratama di tengah hujan, dan tak ada kepura-puraan di sana, hanya refleks tulus seseorang yang benar-benar melindungi. Lalu mengapa ia masih curiga? Karena itu Bagas Wiratama menghubungi dokter anak ternama, Dr. Prasetyo Wirawan, Direktur Pusat Genetika dan Neurologi Anak di RSCM Jakarta. Dr. Prasetyo Wirawan berbicara lugas bahwa bayi harus segera diperiksa menyeluruh karena SMA bila ditemukan dini tetap bisa mengancam nyawa. Dan jika pengasuh sudah mencurigai, ia sangat menghargai kepekaan pengasuh itu. Dia bukan dokter, sahut Bagas Wiratama dingin. Namun Dr. Prasetyo Wirawan menegaskan bahwa pengasuh adalah orang yang paling dekat dengan bayi, dan kadang rasa yang lahir dari hati bisa lebih akurat daripada angka pemeriksaan. Bagas Wiratama menutup panggilan dalam diam, untuk pertama kalinya merasa terlempar dari dunia yang selalu ia kuasai. Malamnya ia mengumpulkan seluruh staf rumah, duduk di ujung meja makan besar sementara Keisha Anindya Putri, Bu Sari Handayani, dan Pak Rudi Santoso hadir.
Lalu ia menyatakan ingin memasang sistem CCTV AI untuk analisis perilaku. Setiap orang akan memakai kartu identitas, sistem merekam setiap interaksi dengan Damar Wiratama, durasi, gerak, dan suara. Dan Keisha Anindya Putri hanya mengangguk pelan tanpa terkejut. Bu Sari Handayani menatap cemas dan bertanya kenapa perlu lagi padahal kamera sudah ada. Namun Bagas Wiratama menjawab ia ingin data yang lebih jelas karena tak ada yang dicurigai jika tidak ada yang disembunyikan. Meski kata-katanya ditujukan ke semua orang, tatapannya berhenti terlalu lama di wajah Keisha Anindya Putri. Dan ia sama sekali tidak membalas dengan protes ataupun pertanyaan. 3 hari kemudian sistem baru itu selesai dipasang. Selain kamera-kamera, ada perangkat lunak AI yang terintegrasi dengan pengenal wajah, pemantau gerak tak wajar, pengukur intensitas tangisan, dan pencatat log perilaku. Sehingga Bagas Wiratama, pendiri aplikasi pembayaran cerdas, kini memakai teknologi untuk mengawasi bahkan setiap senyum Damar Wiratama. Ia tidak percaya nasib, ia percaya data. Namun data kadang justru membawa hal yang tak ia duga. Dalam ringkasan pertama, AI menganalisis lebih dari 120 klip dalam 2 hari dan menemukan pola berulang bahwa Keisha Anindya Putri sering memeriksa refleks tumit, respons kaget, suhu telapak tangan, lalu menuliskan hasilnya ke buku catatan coklat. Dan yang membuatnya semakin tidak nyaman, semua itu dilakukan diam-diam ketika tidak ada orang lain di ruangan. Tanpa laporan, tanpa izin, tanpa penjelasan. Bagas Wiratama menatap rekaman sambil memegang kopi yang sudah dingin, lalu membuka lemari dokumen dan menarik kontrak kerja. Tidak ada pasal yang secara jelas mengizinkan pengasuh melakukan pemeriksaan medis tanpa instruksi, dan pikirannya kembali ke titik awal, curiga. Keesokan harinya ia pulang lebih cepat dari biasanya, masuk ke kamar bayi tepat saat Keisha Anindya Putri sedang mengangkat Damar Wiratama untuk mengecek gerak kaki. Dan ia bertanya dengan suara rendah tapi berat apa yang sedang ia lakukan. Keisha Anindya Putri menurunkan bayi itu, berbalik, lalu menjawab bahwa ia sedang memantau refleks yang tidak biasa. Dan meski tak ada yang memintanya, ia tidak bisa pura-pura tidak melihat tanda bahaya. Bagas Wiratama mengepal tangan dan menegaskan bahwa ia adalah pengasuh, bukan dokter, tidak punya hak mendiagnosis apalagi mencoba-coba sesuatu pada putranya. Namun Keisha Anindya Putri bersikeras bahwa ia tidak bereksperimen, ia melakukan hal yang benar. Suaranya bergetar saat ia mengaku pernah kehilangan seorang anak di hadapannya sendiri karena ia tidak cukup berani memberi alarm tepat waktu, dan ia tidak akan membiarkan itu terulang. Ia menatap Bagas Wiratama dan berkata ia tahu ia tidak dipercaya, tetapi jika terlambat sekali lagi, Damar Wiratama mungkin tidak punya kesempatan. Kalimat terakhir itu menghantam Bagas Wiratama seperti pukulan, membuatnya berdiri kaku sebelum akhirnya berbalik pergi tanpa kata. Malamnya ia menyalakan kamera bukan untuk mengawasi, melainkan untuk memahami, gambar-gambar lewat seperti film bisu. Keisha Anindya Putri memegang buku catatan, dan setiap kali Damar Wiratama menangis lebih dari 30 detik, ia menidurkan bayi itu sejenak lalu menguji respons motorik, tidak berlebihan, justru hati-hati, sabar, dan sepenuhnya fokus pada kondisi bayi tanpa satupun gerak mencurigakan. Bagas Wiratama buru-buru membuka berkas data perilaku dari AI, grafik menunjukkan tingkat tangisan menurun, jumlah terbangun di tengah malam juga berkurang. Semuanya terjadi di bawah tangan seorang perempuan yang bahkan tidak menyandang gelar dokter, dan ia terdiam lama. Pagi berikutnya Bagas Wiratama sendiri mencari Keisha Anindya Putri di dapur saat ia sedang memanaskan susu. Lalu berkata dengan suara berat bahwa ia sudah menghubungi pusat pemeriksaan dan besok pagi mereka akan membawa Damar Wiratama untuk evaluasi mendalam. Keisha Anindya Putri mengangguk dan menjawab ia akan menyiapkan semuanya. Untuk pertama kalinya Bagas Wiratama memandangnya bukan seperti majikan memandang bawahan. Lalu ia bertanya tentang anak yang pernah ia katakan telah tiada. Keisha Anindya Putri mengangkat wajah dengan mata merah namun tidak lagi menghindar. Mengatakan itu adalah adik laki-lakinya yang meninggal pada usia 7 bulan karena SMA. Dan keluarganya terlalu miskin sehingga ketika mereka tahu, semuanya sudah terlambat. Keheningan panjang menggantung di antara mereka sebelum Bagas Wiratama akhirnya berkata ia minta maaf karena telah mencurigainya dan berterima kasih karena ia tidak pergi. Keisha Anindya Putri mengatupkan bibir, tatapannya melunak, lalu berkata ia tidak berada di sini demi uang melainkan karena Damar Wiratama membutuhkan dirinya. Dan bahkan jika diusir pun ia akan tetap mencari cara untuk melindungi bayi itu. Bagas Wiratama mengangguk pelan, merasakan sesuatu yang ganjil seolah ada api kecil menyala di rumah yang selama ini terasa beku. Api yang sudah ada sejak lama namun baru sekarang ia sadari. Malam itu ia sama sekali tidak mengecek kamera, tidak membaca laporan AI, ia hanya duduk di samping ranjang bayi. Untuk pertama kalinya menggendong Damar Wiratama dengan tangannya sendiri tanpa takut, dan bayi itu menyusupkan kepala ke dadanya. Jemari kecil menggenggam jari ayahnya seakan memberi penegasan terakhir bahwa ayahnya benar-benar ada di sana. Pagi itu Jakarta diselimuti kabut tipis. Awan berarak perlahan melintas di depan gedung kaca tinggi Pusat Genetika dan Pediatri di RSCM Jakarta. Di ruang tunggu RSCM Jakarta, Bagas Wiratama duduk dengan tatapan dingin dan kokoh,
namun sesekali jemarinya tetap menggenggam pelan seolah menenangkan dirinya sendiri. Keisha Anindya Putri menggendong Damar Wiratama sambil mencengkeram buku catatan. Dan di dalam dadanya perasaan berkelindan antara harap dan takut yang paling sunyi. Sampai ia berbisik. Seperti doa, semoga semua ini hanya dugaan, ya Tuhan, semoga hanya dugaan. Tak lama kemudian Dr. Prasetyo Wirawan keluar, mengangguk singkat dan segera mempersilakan mereka masuk karena ada hasil awal yang harus dibicarakan. Ruang pemeriksaan luas, serba putih, namun dinginnya seperti ruang sidang. Sementara layar besar menampilkan angka-angka, grafik elektromiografi, dan data genetik. Bagas Wiratama duduk tegak, matanya menempel pada setiap baris, lalu Dr. Prasetyo Wirawan menjelaskan bahwa mereka telah melakukan tes gen SMN1 dan hasilnya menunjukkan Damar Wiratama memiliki mutasi homozigot pada gen tersebut, ciri khas SMA tipe 1. Kalimat itu jatuh seperti beban bertonton, dada Bagas Wiratama mengencang. Dan meski ia sudah menyiapkan diri, mendengar putusan langsung dari dokter tetap terasa seperti seluruh udara ditarik keluar dari paru-parunya. Dengan suara serak ia bertanya bagaimana kondisi putranya saat ini, dan Dr. Prasetyo Wirawan mengatakan mereka beruntung karena masih tahap awal. Belum ada tanda kelumpuhan pernapasan atau hilangnya refleks motorik sepenuhnya. Jika segera diberikan terapi gen yang sesuai, peluang perbaikan sangat tinggi. Biayanya? Tanya Bagas Wiratama tanpa berputar-putar, dan Dr. Prasetyo Wirawan menyebut angkanya sekitar 2 miliar rupiah karena obat tidak ditanggung asuransi dan hanya ada beberapa dosis impor. Bagas Wiratama menjawab tanpa ragu bahwa ia akan menanggung semuanya. Dr. Prasetyo Wirawan mengangguk, lalu menoleh pada Keisha Anindya Putri untuk mengucapkan terima kasih karena deteksi cepat ini sangat terbantu oleh catatan pemantauan miliknya, membuat mereka bisa menyimpulkan jauh lebih dini daripada prosedur standar. Keisha Anindya Putri menunduk, bibirnya mengatuk keras. Air mata menggenang di sudut mata tanpa sempat ia seka. Sore itu juga Bagas Wiratama menandatangani persetujuan rawat inap dan penanganan darurat, membatalkan seluruh agenda kerja selama 2 minggu, dan untuk pertama kalinya sejak Alia Savitri meninggal, ia memilih tinggal di rumah sakit semalaman. Ia bukan lagi pengusaha yang disegani, melainkan seorang ayah yang berusaha menahan napas kecil putranya agar tidak hilang. Kabar bahwa putra tunggal miliarder teknologi dirawat darurat karena penyakit langka segera menyebar, media menyalakan sensasi dengan judul-judul panas tentang Bagas Wiratama yang hati baja, kini luluh demi anak, tentang kembalinya sang ayah dingin, dan terutama satu pertanyaan yang cepat berubah menjadi pemicu ledakan. Siapa perempuan yang diam-diam menyelamatkan putra sang miliarder? 3 hari kemudian, sebuah video muncul di media sosial. Dalam rekaman itu Keisha Anindya Putri terlihat membalikan Damar Wiratama ke posisi menunduk dan menepuk punggungnya dengan kedua tangan, tetapi sudut pengambilan yang miring membuatnya tampak seperti mengguncang bayi dengan kasar, dan narasi jahat pun dipasang. Pengasuh menyiksa anak miliarder atau malaikat palsu. Klip itu meledak, menembus 3 juta tayangan hanya dalam hitungan jam. Opini publik terbelah, sebagian membelanya sebagai pahlawan sunyi, sebagian lagi menuduhnya memanfaatkan kepercayaan. Potongan saat Keisha Anindya Putri menggendong Damar Wiratama di tengah hujan juga dicomot dan ditempelkan di akhir video agar terasa muram dan gila. Bahkan ada yang memalsukan pesan singkat seolah ia bersekongkol dengan orang tak dikenal untuk mendekati keluarga kaya. Bagas Wiratama menerima email laporan dini dari tim legal perusahaannya bahwa ia harus segera menangani krisis reputasi karena nama Keisha Anindya Putri sudah terseret ke citra bisnis dan para mitra menunggu pernyataan resmi. Ia hanya diam, dan tak pernah sebelumnya ia merasa hatinya tercabik sedemikian rupa. Di rumah sakit, Keisha Anindya Putri menerima kabar itu tak lama kemudian. Ia tidak berdebat, hanya mengeluarkan ponsel, menghapus seluruh akun media sosial, lalu meminta izin Dr. Prasetyo Wirawan untuk meninggalkan rumah sakit selama 1 hari agar tidak menjadi sasaran sorotan. Dan ketika ia melangkah keluar dari lobi rumah sakit, deru kamera dan tatapan tajam menunggu di depan. Di depan Keisha Anindya Putri berdiri belasan kamera, bunyi Rana bertubi-tubi, teriakan memanggil namanya, campuran caci maki dan pujian yang meledak jadi kekacauan tanpa jalan keluar. Apakah ia memukul bayi? Apakah ia sedang berakting? Apakah ia pahlawan? Apakah ia menipu keluarga kaya? Keisha Anindya Putri hanya berjalan menunduk tanpa sepatah kata. Malam itu Bagas Wiratama pulang ke rumah, dan rumah besar itu sunyi seperti rongga kosong di dadanya. Ia duduk di depan layar komputer, membuka rekaman lengkap dari sistem penyimpanan CCTV. Tanpa potongan, tanpa efek. Dan di versi asli terlihat jelas Keisha Anindya Putri memposisikan Damar Wiratama menunduk karena bayi menunjukkan tanda tersedak atau napas tersumbat, sebuah tindakan pertolongan pertama yang dipelajari setiap perawat. Ia menahan kepala bayi dengan stabil, lalu menepuk punggung. Tepat di antara 2 tulang belikat dengan teknik yang benar. Tangan Bagas Wiratama bergetar. Dadanya seperti dicekik. Ia memutar ulang versi yang viral, dan benar saja, cukup memotong 1 detik, membuat sudut pengambilan tampak miring, lalu menambahkan musik menegangkan, siapapun akan percaya pada apa yang terlihat di layar. Ia berdiri, mengambil mobil, melaju ke apartemen sewaan Keisha Anindya Putri.
Tetapi ketika sampai, pintunya sudah terkunci. Tetangga berkata ia pergi sore tadi tanpa menjelaskan apapun, dan panggilannya tak tersambung. Keesokan paginya sebuah tayangan dari stasiun TV besar membuat semuanya meledak lebih keras. Seseorang yang mengaku mantan rekan kerja tampil di depan kamera dan menyatakan pernah melihat Keisha Anindya Putri mengalami masalah psikologi setelah adik laki-lakinya meninggal, bahkan menuduh ia pernah menyakiti anak dan dipaksa berhenti bekerja. Tanpa verifikasi pun, masa merasa punya cukup alasan untuk menghakimi. Di tengah badai itu, Damar Wiratama menerima dosis terapi gen pertamanya. Tubuh kecilnya merespons baik, tetapi ia kehilangan sosok yang selalu berada di sisi ranjangnya. Dan matanya terus menatap pintu seakan menunggu seseorang masuk namun tak pernah datang. Bagas Wiratama menggendong putranya dan berbisik bahwa ia minta maaf karena orang yang menyelamatkannya justru dibiarkan menghilang dalam luka. Lalu ia menoleh pada Dr. Prasetyo Wirawan dan menyatakan ingin menggelar konferensi pers. Seluruh data CCTV dan buku catatan Keisha Anindya Putri adalah bukti bahwa ia tidak bersalah, dan ia ingin membuka semuanya. Konferensi pers 3 hari kemudian menjadi sorotan nasional. Di depan deretan mikrofon dan kamera, Bagas Wiratama, miliarder yang biasanya tertutup, berdiri tegak menatap langsung ke lensa, mengatakan ia terlalu lama diam dan justru diamnya membuat orang baik terluka. Menegaskan Keisha Anindya Putri tidak pernah menyakiti Damar Wiratama dan malah menyelamatkan nyawanya. Serta semua tindakan editan, fitnah, dan penyebaran kebohongan akan ditindak sampai tuntas. Ia mengangkat buku catatan itu, suaranya turun berat, menjelaskan bahwa di sanalah tercatat menit demi menit Damar Wiratama berjuang. Kejang halus, napas yang aneh, yang tidak terdeteksi siapapun, tetapi terdeteksi oleh Keisha Anindya Putri. Jutaan penonton yang menyaksikan siaran langsung mendadak hening. Sehari kemudian seluruh klip fitnah diturunkan, penyebar hoaks dipanggil polisi untuk pemeriksaan, media-media ramai-ramai memuat permintaan maaf, tetapi Keisha Anindya Putri tetap tidak muncul. Bagas Wiratama menatap foto lama. Keisha Anindya Putri menggenggam tangan Damar Wiratama yang tertidur di rumah sakit, hangat dan damai, namun kini ia tak tahu di mana harus mencari kehangatan itu lagi. Sepekan setelah konferensi pers, udara di rumahnya masih dingin seolah badai media tak pernah terjadi. Publik perlahan tenang, wartawan berhenti mengejar, tagar tentang Keisha Anindya Putri memudar seperti berita cepat, tetapi bagi Bagas Wiratama badai baru justru dimulai karena di tengah semua kesunyian, satu-satunya orang yang ingin ia lihat tidak pernah kembali, dan tak seorang pun tahu Keisha Anindya Putri berada di mana. Ia mundur dari dunia seperti cahaya senja yang lenyap di antara gedung-gedung kota. Ponsel mati, email tak dibalas, apartemen sewaan sudah dilepas, saldo rekening hampir kosong, dan yang tersisa hanya gema tentang seorang perempuan yang diam-diam menyelamatkan seorang bayi lalu menghilang seolah tak pernah ada. Setiap malam Bagas Wiratama duduk di kamar Damar Wiratama, membuka kembali buku catatan itu, membaca tulisan bulat rapi yang terasa seperti menit-menit hidup yang selama ini luput dari genggamannya. Hari ke-14, Damar Wiratama menangis saat popok diganti. Refleks lututnya lambat, perlu dipantau 2 hari lagi. Hari ke-20. Ia tidur 4 jam tanpa terbangun. Telapak tangannya merentang aneh saat menggenggam mainan. Hari ke-25. Sudut bibirnya mengembang tipis ketika mendengar suara ayahnya. Syukur kepada Tuhan. Bagas Wiratama membaca catatan itu berkali-kali. Lebih dari 10 kali. Dan setiap baris terasa seperti kisah tentang momen-momen yang ia lewatkan sebagai ayah. Suatu malam Bu Sari Handayani membawakan wedang jahe ke kamar. Ragu sejenak lalu bertanya pelan apa rencananya soal Keisha Anindya Putri. Bagas Wiratama menjawab ia sudah menyuruh orang mencari kemana-mana tetapi tak ada yang tahu jejaknya karena ia memutus semua jalur. Dan Bu Sari Handayani meletakkan gelas di meja sambil berkata datar bahwa ada orang yang menghilang bukan karena ngambek, melainkan karena sakit hati sedalam-dalamnya sampai tak sanggup kembali ke tempat yang pernah menampung seluruh hatinya. Bagas Wiratama diam lama, menatap foto Damar Wiratama di dinding, lalu mengaku ia tidak menyalahkan Keisha Anindya Putri karena menghilang. Ia hanya menyalahkan dirinya sendiri karena membiarkan ia harus sampai sejauh itu. 3 hari kemudian Bagas Wiratama mendatangi Universitas Indonesia di Depok, tempat Keisha Anindya Putri pernah menempuh keperawatan sebelum berhenti, dan ia meminta bertemu dosen lamanya, Dr. Maya Suryani. Dr. Maya Suryani memandangnya penuh curiga, mengatakan ia tahu siapa dia dan ia juga tahu apa yang terjadi pada Keisha Anindya Putri. Tetapi Bagas Wiratama menjawab lirih bahwa ia tidak datang untuk membela diri. Ia hanya ingin tahu mengapa mahasiswa secerdas itu meninggalkan dunia medis. Dr. Maya Suryani menghela napas, mengambil fotokopi transkrip lama dari laci, lalu berkata Keisha Anindya Putri adalah yang terbaik di angkatannya. Namun setelah adik laki-lakinya meninggal karena SMA, keluarganya runtuh total, ibunya menyusul wafat karena stroke, dan Keisha Anindya Putri menanggung semuanya sendirian. Berhenti kuliah untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga demi menghidupi ayahnya yang sudah tua. Dr. Maya Suryani menambahkan bahwa Keisha Anindya Putri pernah berkata padanya, jika ia tak bisa menyelamatkan keluarganya sendiri, maka ia akan menyelamatkan anak-anak lain meski hanya satu. Lalu bertanya apakah Bagas Wiratama sudah melihat anak itu.
Bagas Wiratama mengangguk dan menerima transkrip itu dalam diam, dan tulisan, "Berhenti karena alasan pribadi," terasa seperti sayatan di tengah deretan nilai nyaris sempurna. Dengan suara nyaris pecah Bagas Wiratama berkata ia tak akan pernah cukup meminta maaf atas semua yang membuatnya harus menanggung, tetapi ia akan menemukan Keisha Anindya Putri untuk berterima kasih, menebus kesalahannya, dan jika diberi kesempatan, memulai lagi dari awal. Sepekan berlalu, di kantor perusahaannya Bagas Wiratama mengadakan rapat tertutup dengan tim legal dan tim pencarian, lalu menyatakan ia ingin mengumumkan beasiswa atas nama Keisha Anindya Putri untuk mahasiswa keperawatan dan kedokteran dari keluarga kurang mampu, terutama yang peduli pada penyakit langka. Seorang manajer menolak dengan hati-hati, mengingatkan bahwa jika Keisha Anindya Putri tidak ingin disorot, publikasi justru bisa mendorongnya makin menghilang. Tetapi Bagas Wiratama menegaskan ia tidak melakukannya untuk pencitraan diri atau perusahaan, ia hanya ingin dunia tahu ada seseorang yang menyelamatkan putra kecilnya, dan siapapun yang mencintainya mungkin bisa membantunya menemukan dia. Tatapannya saat itu bukan tatapan seorang pebisnis, melainkan tatapan seorang lelaki yang pernah kehilangan kepercayaan dan kini berusaha merebut kembali secuil kepercayaan itu. Malam itu juga berita tentang beasiswa cahaya Keisha Anindya Putri muncul di banyak portal, tanpa menyebut identitas rinci, tanpa foto, tanpa alamat, hanya kutipan dari Bagas Wiratama bahwa ia tidak perlu dimuliakan, tetapi dunia perlu tahu bahwa orang seperti itu ada, dan ia tidak akan berhenti mencarinya. Di sebuah wilayah pinggiran Puncak, Bogor, dalam kamar indekos kecil di dekat kebun kopi, Keisha Anindya Putri duduk di kursi kayu dengan mata merah setelah membaca berita itu lewat ponsel tua. Ia menangis semalaman bukan karena terharu, melainkan karena ia tidak tahu harus percaya atau takut, sebab ia dulu yakin jika ia mundur dalam diam, Bagas Wiratama akan melupakan, kembali ke dunia sibuknya, dan ia pun bisa memulai hidup lagi dalam senyap, tetapi kini kenangan, tatapan damar Wiratama saat tidur, janji pada adik laki-lakinya dulu, dan apa yang sedang dilakukan Bagas Wiratama, menghantamnya seperti gelombang senja yang tak memberi ruang bernapas. Lalu terdengar ketukan di pintu, suara pemilik indekos memanggil dari luar, "Sayang, ada seseorang yang mencarimu di bawah," panggil pemilik indekos, dan Keisha Anindya Putri melangkah keluar. Di depan pintu berdiri seorang pria parubaya berkemeja abu-abu dengan sikap tenang, lalu berkata sopan, "Selamat sore, saya Pak Rudi Santoso, sopirnya Bagas Wiratama. Saya tidak memaksa Anda untuk bertemu, tapi kalau Anda bersedia," beliau hanya ingin mengatakan satu kalimat lalu pergi. Keisha Anindya Putri tidak menjawab, namun hatinya sudah memberi jawaban bahkan sebelum ia sempat menahan diri. Sore itu juga, di sebuah warung kopi kecil yang menghadap lereng hijau Puncak, Bagas Wiratama menunggu di bawah serambi. Ketika Keisha Anindya Putri datang, ia tidak langsung mendekat, dan mereka berdiri berhadapan dengan jarak yang cukup untuk menampung luka, tetapi juga cukup dekat untuk melihat perubahan di mata masing-masing. "Aku tidak punya hak memintamu memaafkanku," kata Bagas Wiratama pelan, "dan aku juga tidak berharap kamu kembali karena kasihan. Aku hanya ingin berterima kasih, dan kalau kamu mengizinkan, aku ingin berjalan bersamamu." Keisha Anindya Putri menatapnya diam, sementara matahari perlahan tenggelam di balik deretan pinus, menumpahkan garis keemasan lembut di rambutnya. "Aku bukan lagi orang yang bekerja di rumahmu," ujarnya lirih. "Aku tidak butuh kamu sebagai pengasuh," jawab Bagas Wiratama, "aku hanya ingin kamu terus melakukan hal yang selama ini kamu lakukan, menyelamatkan hidup-hidup kecil seperti kamu pernah menyelamatkan putraku." Ia mengeluarkan setumpuk berkas dan menyerahkannya, menjelaskan bahwa ia telah mendirikan sebuah dana SMA sekaligus program beasiswa dengan nama yang sama, dan bila Keisha Anindya Putri mau, ia ingin dia menjadi direktur eksekutifnya. Keisha Anindya Putri tersenyum kecil, senyum yang getir namun juga terasa lega, lalu bertanya apakah ia benar-benar yakin seseorang yang pernah disalahpahami seluruh dunia sanggup memimpin sesuatu. Bagas Wiratama menjawab tenang bahwa bukan seluruh dunia salah paham, dunia hanya belum sempat memahami dengan benar. Angin tipis lewat, Keisha Anindya Putri menunduk menatap berkas itu lalu mengangkat mata kembali. Ia berkata ia akan memikirkannya. Namun jika ia setuju, itu demi anak-anak, bukan demi dirinya, dan Bagas Wiratama mengangguk, tersenyum, mengatakan ia mengerti dan ia siap menunggu selama apapun. Mereka terdiam, tetapi kali ini tatapan mereka bertemu tanpa menghindar, tanpa menusuk, hanya menyisakan sesuatu yang hangat dan manusiawi. Tak lama kemudian, suara pengeras terdengar di aula kecil RSCM Jakarta saat peluncuran resmi dana SMA Cahaya sedang berlangsung. Kursi-kursi tertata rapi, dipenuhi dokter, orang tua, mahasiswa kedokteran, dan anak-anak dengan mata penasaran. Ada yang duduk di kursi roda, ada yang tubuhnya ringkih dengan kaki lemah. Di atas panggung, Keisha Anindya Putri naik ke mimbar, dan untuk pertama kalinya setelah rentetan badai, ia berdiri di depan kerumunan bukan sebagai pengasuh, melainkan sebagai Direktur Eksekutif Dana dan penggagas program dukungan bagi anak-anak dengan SMA. "Aku bukan dokter," ucapnya,
Aku pernah menjadi seorang kakak perempuan yang tak berdaya melihat adik laki-lakiku pergi karena kami tidak punya uang dan tidak punya pengetahuan. Aku juga pernah disalahpahami, terluka, lalu menghilang. Seperti bayangan, tetapi hari ini aku berdiri di sini bukan untuk menceritakan masa lalu, melainkan untuk mengatakan bahwa mulai saat ini akan ada lebih banyak anak yang tidak harus menanggung rasa sakit yang dulu adikku dan aku rasakan. Tepuk tangan bergemuruh, namun di balik hiruk-pikuk itu, pandangan Bagas Wiratama hanya tertahan pada satu orang. Di barisan depan, Keisha Anindya Putri duduk kembali. Di sampingnya ada Damar Wiratama yang kini lebih kuat, tangan kecilnya menggenggam balon berbentuk hati. Setelah acara usai ia turun dari panggung, Bagas Wiratama berkata lembut, "Kamu sadar tidak, barusan kamu melakukan sesuatu yang besar?" Keisha Anindya Putri tersenyum dan berterima kasih karena ia diberi kesempatan. Tetapi Bagas Wiratama menggeleng pelan dengan mata yang melunak. "Bukan, kamulah yang memberi aku kesempatan, dan juga Damar Wiratama." Saat itu Damar Wiratama ikut tersenyum, mengulurkan tangan ke arah Keisha Anindya Putri, dan untuk pertama kalinya sejak hari ia pergi, ia memanggilnya dengan suara kecil yang membuat dada terasa pecah. Dia, Keisha Anindya Putri tidak berkata apa-apa, ia hanya memeluk Damar Wiratama erat seolah sedang menempelkan kembali serpihan-serpihan terakhir yang sempat pecah di dalam dirinya. Minggu-minggu berikutnya roda dana mulai berputar. Keisha Anindya Putri tenggelam dalam pekerjaan, mengunjungi rumah sakit daerah, menjalin jejaring dokter, mengadakan edukasi komunitas, bekerja sama dengan pakar luar negeri untuk menyusun rekomendasi terapi. Sementara Bagas Wiratama tetap menjadi donor utama. Namun kali ini ia memilih mundur selangkah dan membiarkannya berdiri di pusat panggung. Persis seperti cara ia dulu diam-diam berdiri di belakang kehidupan Bagas Wiratama dan putranya suatu sore ketika Bagas Wiratama dan Keisha Anindya Putri menelaah ulang berkas kasus level 2 di Cirebon. Bagas Wiratama tiba-tiba bertanya, "Dulu kamu bilang kalau bisa menyelamatkan satu anak saja, kamu akan merasa hidupmu layak. Sekarang kamu sudah menyelamatkan puluhan anak, apa yang kamu rasakan?" Keisha Anindya Putri menjawab pelan bahwa rasanya masih belum cukup, karena masih banyak anak di pelosok yang tak seorang pun tahu namanya. Tak ada yang mendiagnosis, dan tak ada uang untuk berobat. Lalu Bagas Wiratama tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, jangan berhenti." Keisha Anindya Putri menatapnya dengan mata lembut namun ragu. Lalu berkata lirih, "Bagas Wiratama, dulu kamu bilang kamu tidak ingin aku kembali karena kasihan. Kalau sekarang aku tetap di sini bukan karena kasihan, bukan juga karena menebus kesalahan, tapi karena kamu. Bagaimana?" Ruangan seolah membeku. Bagas Wiratama menatapnya lama, seperti takut sebuah anggukan akan memecahkan kaca tipis momen itu, tetapi ia tidak menjawab dengan kata-kata, ia hanya menggenggam tangan Keisha Anindya Putri pelan namun mantap. Seolah semuanya mulai mengalir menuju orbit yang hangat, namun takdir, seperti biasa, tidak pernah sederhana bagi mereka. Pada suatu pagi akhir pekan ketika Bagas Wiratama sedang menyiapkan susu untuk Damar Wiratama, bayi itu mendadak menegang, matanya terbelalak, napasnya tersengal, tubuhnya dingin seperti es. Itu kejang pertama sejak terapi gen sebelumnya, dan Bagas Wiratama langsung membawanya ke RSAP Harapan Kita. Dokter melakukan MRI dan pemeriksaan ulang, dan hasilnya membuat mereka berdua terpaku. Ada tanda resistensi obat, sebuah varian gen tambahan yang tidak sepenuhnya ditangani terapi saat ini, sehingga mereka harus mempertimbangkan protokol baru. Tetapi dalam alokasi Asia saat itu hanya tersisa satu dosis terapi gen yang tersedia dan sedang disimpan di Singapura. Wajah Keisha Anindya Putri pucat ketika dokter menyebut biayanya hampir 5 miliar rupiah dan hanya ada satu kuota yang menunggu pendaftaran. Bagas Wiratama segera menghubungi tim keuangan, namun waktu tidak menunggu, karena pihak Singapura mensyaratkan perwakilan hadir untuk menandatangani komitmen dalam 48 jam. Sepanjang malam Bagas Wiratama terjaga di sisi Damar Wiratama yang dipasang bantuan napas ringan. Sementara Keisha Anindya Putri mondar-mandir di lorong dengan map tebal berisi berkas anak-anak lain yang juga menunggu pertolongan. Pagi berikutnya Bagas Wiratama menyatakan ia akan terbang ke Singapura segera karena ia tidak bisa membiarkan putranya kehilangan kesempatan. Tetapi Keisha Anindya Putri menatapnya dengan ekspresi campur aduk dan berkata ia mengerti. Namun jika ia menarik 5 miliar rupiah untuk menyelamatkan Damar Wiratama, dana mereka akan berhenti beroperasi setidaknya 6 bulan. Lebih dari 30 anak yang sudah dijadwalkan tindakan harus ditunda dan puluhan keluarga akan kehilangan harapan. Bagas Wiratama membeku karena ia tidak bisa memilih antara putranya dan puluhan anak lain. Tetapi Keisha Anindya Putri berkata ia juga tidak ingin memaksanya memilih. Lalu menawarkan dirinya yang pergi menggantikan. Ia akan menjadi perwakilan dana dan menandatangani komitmen itu. Bagas Wiratama menggeleng keras, berkata tidak bisa. Karena ia ayahnya dan tanggung jawab itu miliknya. Namun Keisha Anindya Putri berbisik dengan mata berkaca-kaca bahwa ia adalah orang yang pernah melihat seorang anak meninggal karena tidak punya kesempatan, dan ia tidak akan membiarkan hal itu terulang, entah pada Damar Wiratama ataupun pada siapapun. Mereka saling menatap, tidak berkata apa-apa lagi. Namun untuk pertama kalinya dalam keheningan itu, mereka sepenuhnya saling mengerti.
2 hari kemudian, di Bandara Soekarno-Hatta, CGK, Keisha Anindya Putri menarik koper dan berjalan cepat menuju pemeriksaan keamanan. Sementara Bagas Wiratama menggendong Damar Wiratama dari kejauhan dengan mata mengikuti setiap langkahnya. Ia berkata lirih bahwa ia tidak berani berjanji akan menunggu. Dan Keisha Anindya Putri menoleh sambil tersenyum. Berkata ia tidak akan pergi lama. Lalu Damar Wiratama mengangkat tangan kecilnya melambai dan berguma memanggilnya seolah mengingatkan agar ia pulang pada dirinya. Pengumuman penerbangan menggema, Keisha Anindya Putri melangkah pergi. Punggungnya mengecil di antara lautan manusia. Namun Bagas Wiratama tahu kali ini ia tidak menghilang. Ia pergi justru untuk kembali. Angin berdesir di koridor rumah sakit di Singapura ketika sinar pagi belum sempat menembus kaca tebal. Keisha Anindya Putri duduk di depan ruang rapat medis dengan 2 berkas di tangan. Satu milik Damar Wiratama, satu lagi milik seorang anak perempuan bernama Salsabila Nirmala. Usia 6 tahun, SMA tipe 1 stadium akhir dari pegunungan di Aceh. Karena semalam ia menerima panggilan darurat dari Indonesia bahwa kondisi Salsabila Nirmala kritis dan dokter di rumah sakit provinsi melaporkan waktunya hampir habis. Keluarga Salsabila Nirmala sebenarnya sudah mengirim berkas ke Dana sejak bulan lalu. Tetapi karena belum ada hasil verifikasi dan satu-satunya dosis terapi gen yang kini tersisa di dunia masih menunggu tanda tangan komitmen dari Keisha Anindya Putri. Semuanya berubah menjadi genting sampai terasa sesak. Saat itu Keisha Anindya Putri sudah berdiri di depan pintu ruang penandatanganan untuk Damar Wiratama. Pena sudah menempel di kertas, tetapi ia tidak menandatangani. Semalaman ia tidak tidur. Di kepalanya berputar tawarnya Damar Wiratama ketika bermain balon. Panggilan kecilnya yang lucu memanggil dia. Lalu tangis seorang ibu dari Aceh di ujung telepon memohon agar anaknya tidak ditinggalkan karena belum sempat merasakan sekolah. Dan ketika bel rapat medis berbunyi menandai sidang dimulai, Keisha Anindya Putri tahu keputusan yang akan diambil hari itu bisa mengubah seluruh hidup 2 anak. Dokter kepala membuka berkas dengan suara berat. Menurut protokol terbaru, dosis terapi gen yang tersedia hanya 1 untuk 2 bulan ke depan, dan baik Damar Wiratama maupun Salsabila Nirmala sama-sama memenuhi syarat, tetapi aturan hanya mengizinkan 1 perwakilan menandatangani persetujuan obat, dan perwakilan itu adalah dirinya. Artinya keputusan ada di tangan Keisha Anindya Putri. Ia menatap grafik dan hasil pemeriksaan, lalu menatap 2 pas foto kecil, seorang bayi laki-laki yang ia sayangi seperti darahnya sendiri, dan seorang anak perempuan yang belum pernah ia jumpai tetapi membawa bayang-bayang adik laki-lakinya dahulu. Ia meminta izin keluar sebentar untuk menelepon Indonesia. Panggilan pertama kepada Bagas Wiratama, menanyakan apakah ia sedang di sana, dan ia menjawab ia berdiri di depan ruang Damar Wiratama, lalu bertanya apakah ia sudah mau menandatangani. Dengan napas tertahan Keisha Anindya Putri berkata ada satu hal yang harus ia jujurkan. Ada seorang anak perempuan bernama Salsabila Nirmala yang juga SMA tipe 1 stadium akhir dan keluarganya baru mengajukan berkas kemarin. Kondisinya sangat kritis tapi masih bisa diselamatkan jika mendapat dosis ini. Di ujung sana hening panjang. Sampai akhirnya Bagas Wiratama bertanya pelan, "Kamu mau bagaimana?" Keisha Anindya Putri menghembuskan napas lirih dan mengaku ia tidak tahu. Karena jika ia memilih Damar Wiratama maka Salsabila Nirmala bisa meninggal. Tetapi jika ia memilih Salsabila Nirmala maka putra Bagas Wiratama kehilangan kesempatan terakhirnya. Suara Bagas Wiratama turun dalam, memanggil namanya dan berkata sebagai ayah ia tentu ingin menyelamatkan putranya. Tetapi sebagai manusia ia tidak berhak memaksa Keisha Anindya Putri memilih sesuatu yang akan membuatnya hidup dalam mimpi buruk seumur hidup. Dan apapun keputusan yang diambil, ia akan tetap berada di sisinya. Keisha Anindya Putri tidak menjawab, tetapi kalimat itu seperti melepaskan sebagian beban yang menekan dadanya. Panggilan kedua ia lakukan kepada Ibu Nia Kartika, ibu dari Salsabila Nirmala, yang menangis tersedak sambil berkata orang-orang bilang hanya ada 1 dosis, dan kalau bukan untuk anaknya, mungkin tak ada kesempatan lagi. Ia mengaku suaminya sudah meninggal sejak anak itu masih bayi, dan jika Salsabila Nirmala ikut pergi, ia merasa dirinya juga tidak akan sanggup hidup. Keisha Anindya Putri terdiam, rasa nyeri datang bergelombang, karena ia belum pernah merasa sekecil ini. Ada 1 nyawa menunggu kesempatan, tetapi tangannya hanya bisa meraih 1. Malam itu Keisha Anindya Putri kembali ke hotel tanpa makan dan tanpa mandi, hanya duduk di meja kerja. Di hadapannya ada 2 map, 1 untuk Damar Wiratama, 18 bulan, dan 1 untuk Salsabila Nirmala, 6 tahun. Lalu ia menulis surat dengan tulisan tangan, kata demi kata seperti mengiris jantungnya sendiri. Andai bisa, ia ingin keduanya mendapat kesempatan, tetapi dunia tidak sempurna, dan hari itu ia dipaksa memilih antara seorang anak yang ia cintai dan seorang anak yang belum pernah ia temui. Namun membawa seluruh masa lalu yang pernah ia kehilangan. Saat fajar datang, Keisha Anindya Putri kembali ke rumah sakit dan akhirnya menandatangani, menetapkan penerima dosis itu atas nama Salsabila Nirmala. Kabar itu melesat cepat ke Indonesia. Media meledak dengan judul bahwa Keisha Anindya Putri menolak terapi terakhir untuk putra miliarder demi menyelamatkan anak perempuan miskin. Media sosial pun terbelah. Ada yang menyebutnya Santa, munafik.
Ada yang memujinya sebagai ibu bagi anak-anak yang tidak lahir dalam keberuntungan konferensi pers. Digelar mendadak, ruang rapat penuh sesak oleh wartawan dengan kamera menyorot lurus ke wajah Keisha Anindya Putri. Di bawah cahaya lampu sorot yang menyilaukan, ia duduk tenang meski wajahnya pucat, kedua tangan saling menggenggam untuk menahan gemetar ketika pertanyaan-pertanyaan menghujani seperti peluru. Apakah Dana memberi tekanan sehingga rumah sakit daerah memaksakan operasi saat belum layak? Apakah ada kesalahan penyimpanan obat yang menurunkan efektivitas? Dan apakah ia bersedia memikul tanggung jawab pribadi atas kematian pasien anak Rangga Prakoso? Keisha Anindya Putri mengangkat kepala, menarik napas dalam-dalam, lalu berkata ia tidak menghindar. Ia adalah orang terakhir yang menandatangani persetujuan berkas terapi, dan memang ada kesalahan dalam pengawasan waktu distribusi obat, sehingga ia bersedia bertanggung jawab sepenuhnya di hadapan keluarga Rangga Prakoso, masyarakat, dan nuraninya sendiri. Ruangan mendadak sunyi ketika ia menegaskan bahwa investigasi internal telah dimulai dan seluruh tindakan bedah dihentikan sementara hingga prosedur verifikasi 3 lapis disempurnakan, tanpa pembelaan diri namun dengan janji bahwa kesalahan apapun tidak akan terulang dalam diam. Usai konferensi, Keisha Anindya Putri pulang ke apartemen kecil yang ia sewa dekat pusat kota. Bukan rumah mewah milik Bagas Wiratama, karena ia membutuhkan jarak dan waktu. Malam itu hujan turun lagi, ia duduk sendiri di balkon sementara angin menampar wajahnya dengan percik dingin. Ponselnya bergetar menampilkan pesan dari Bagas Wiratama yang mengatakan ia sudah mendengar dan ingin datang. Tetapi ia meminta agar jangan karena ia tak ingin dilihat dalam keadaan seperti ini, dan Bagas Wiratama menjawab dengan suara rendah bahwa ia datang bukan untuk melihat citra apapun melainkan untuk berada di sisinya bahkan saat ia paling rapuh. Keisha Anindya Putri terdiam lalu menutup panggilan. Keesokan paginya ponsel berdering lagi, kali ini dari Kepala Departemen Anak Ersap Harapan Kita yang menyampaikan bahwa rumah sakit baru menerima donasi anonim sebesar 5 miliar rupiah, ditujukan khusus untuk kasus SMA darurat di bawah usia 3 tahun dan disalurkan langsung tanpa perantara Dana. Sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak memahami alasannya namun terasa seperti ada seseorang yang ingin mendukung Keisha Anindya Putri secara tak langsung, dan ia segera tahu siapa itu. Pada hari pengumuman hasil investigasi internal, Keisha Anindya Putri kembali ke podium untuk mempublikasikan laporan lengkap bertanda tangan 3 pihak, Dana, rumah sakit, dan pemasok, yang mengakui adanya kekeliruan, keterlambatan, dan celah prosedur, tetapi tidak menemukan indikasi kecurangan, tekanan, atau paksaan. Ia menunduk bukan untuk meredam opini publik, melainkan untuk menutup satu babak penuh badai dengan transparansi. Tiba-tiba dari belakang aula, seorang perempuan kurus menggendong anak yang baru bisa berjalan maju ke depan. Ibu Nia Kartika, ibu dari Salsabila Nirmala yang diselamatkan oleh dosis terakhir di Singapura, dan berkata ia tak tahu benar atau salahnya perkara ini. Yang ia tahu hanyalah tanpa Keisha Anindya Putri anaknya takkan hidup sampai hari ini untuk memanggilnya ibu. Tepuk tangan bermula terpencar lalu menguat hingga seluruh aula berdiri, dan Keisha Anindya Putri menangis untuk pertama kalinya. Tanpa menahan, karena meski ia tak tahu kapan angin buruk akan reda, ia tahu mulai saat itu ia tidak lagi berjalan sendirian. Sebulan kemudian krisis mereda dan Dana Cahaya Keisha Anindya Putri perlahan stabil. Kabar negatif surut, publik beralih dari curiga ke empati, dan yang terpenting anak-anak dengan SMA terus terselamatkan. Namun Keisha Anindya Putri paham menyelamatkan kasus per kasus tidak cukup. Ia harus menatap akar masalah dan deteksi dini. Hingga pada suatu pagi di simposium kesehatan yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan RI, ia mempresentasikan proposal berani untuk meluncurkan screening gen SMA. Berskala luas, dimulai dari wilayah pegunungan dan daerah terpencil tempat anak-anak kerap terlambat terdeteksi. Dr. Wawan Nugroho, pejabat senior bidang kesehatan anak di Kementerian Kesehatan RI, mengernyit saat membaca rencana itu. Ia berkata biaya tes gen sangat mahal, satu pemeriksaan bisa sekitar Rp1-2 juta. Belum termasuk transportasi, tenaga medis, dan logistik, dan Keisha Anindya Putri menjawab ia paham dengan mata menyala oleh keyakinan. Tetapi jika terdeteksi terlambat, biaya terapi bisa mencapai miliaran rupiah dan banyak anak tidak akan selamat, sehingga 1 hingga 2 juta untuk sebuah nyawa adalah harga yang layak. Setelah debat panjang yang panas, pilot project disetujui dengan satu syarat, harus ada minimal 1 sponsor besar yang ikut mendampingi. Tanpa menunggu siapapun mengusulkan, Keisha Anindya Putri terbang ke Bandung untuk menemui grup Nusantara Daya, rival lama jaringan bisnis Bagas Wiratama, tempat yang tahun lalu pernah menolaknya ketika ia mengajukan bantuan. Ketua grup itu, Ibu Marisa Gunawan, perempuan keras yang pernah menyindir tajam, kamu pikir menyelamatkan beberapa anak bisa mengubah seluruh sistem kesehatan? Kali ini justru dia mendengarkan paparan Keisha Anindya Putri, lalu membuka ponselnya dan menunjukkan sebuah foto. Cucu perempuannya meninggal karena SMA pada 2015. Dan jika dulu ada orang yang mengetuk pintu rumahnya seperti Keisha Anindya Putri, mungkin anak itu masih hidup. Kampanye, Cahaya Awal Kehidupan pun dimulai sebulan kemudian. Tim medis keliling Dana berjumlah 12 orang membawa perangkat pemeriksaan, peralatan kesehatan, dan kit tes cepat,
lalu bergerak menuju daerah pegunungan dan pelosok, mulai dari Pegunungan Arfak, Papua Barat, berlanjut ke Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, lalu ke Brastagi, Karo Highlands, Sumatera Utara. Keisha Anindya Putri ikut turun langsung meski Bagas Wiratama menyarankannya memimpin dari jauh, karena tak ada yang menyalakan semangat warga sekuat dirinya, dan ia tertawa, berkata tenaga kesehatan tidak bisa menyelamatkan orang hanya dengan duduk nyaman. Mobil klinik bergerak di jalan-jalan terjal saat hujan mengguyur. Ada hari ketika seluruh tim harus menumpang tidur di rumah warga karena listrik padam dan sinyal ponsel hilang. Tetapi di setiap tempat yang mereka datangi, warga mengantre menggendong anak untuk diperiksa. Seorang ibu memeluk bayinya yang kebiruan dan berkata anaknya sering kejang. Dokter puskesmas mengira karena dingin, tetapi setiap udara dingin datang, napasnya seperti tersangkut. Keisha Anindya Putri langsung melakukan tes, hasilnya positif gen SMA, dan keesokan harinya bayi itu dirujuk ke rumah sakit rujukan. Ada pula kasus yang membuat dada sesak. Sepasang suami istri dari komunitas adat yang pernah kehilangan satu bayi di usia 3 bulan, kini memiliki satu anak dengan kelemahan anggota gerak dan satu anak lain tampak sehat. Tes menunjukkan anak yang lemah mengarah ke SMA tipe 2, sementara anak yang tampak sehat adalah carrier gen resesif. Dan seorang dokter dalam tim berkata tanpa tes mereka bisa melahirkan anak yang sakit lagi tanpa pernah mengerti. Lalu menambahkan dengan nada tegas bahwa tanpa tes, mereka bisa kehilangan satu anak lagi. Keisha Anindya Putri menatap tajam dan mengiyakan. Karena itulah sebabnya mereka harus terus bergerak. Kampanye berlangsung 6 minggu, menjangkau 34 desa, menyaring 8.000 anak, menemukan 72 kasus pembawa atau indikasi gen SMA, dengan 28 diantaranya berisiko tinggi, dan semuanya diarahkan untuk pemantauan di 3 rumah sakit besar. Angka-angka itu bukan sekadar statistik, melainkan nyawa-nyawa yang direbut kembali dari takdir. Berita kampanye menyebar luas, banyak media besar menurunkan tajuk bahwa SMA, pembunuh senyap, sedang dibongkar wajahnya. Suatu sore ketika rombongan berkemah di distrik Anggi, Arfak, Keisha Anindya Putri menerima pesan dari Bagas Wiratama yang mengatakan ia bangga, tapi ia juga rindu sampai hampir gila, dan meminta ia pulang karena Damar Wiratama juga terus menanyakan Keisha Anindya Putri. Ia tersenyum dan membalas bahwa tinggal satu titik terakhir selesai. Lalu ia akan pulang, ia berjanji. Titik terakhir itu adalah kampung Minyambo, Arfak, yang paling jauh dan paling sunyi. Ketika mobil tiba, awan menutup puncak-puncak gunung, anak-anak berhamburan keluar memandangi kendaraan putih asing. Dan seorang bocah kurus yang tampak seperti 3 tahun padahal hampir 6 mendekat menarik ujung baju Keisha Anindya Putri sambil berkata ia ingin sehat agar bisa sekolah. Keisha Anindya Putri tercekat, lalu pemeriksaan hari itu menemukan 2 anak lagi dengan gejala awal SMA. Saat kembali ke pos, Keisha Anindya Putri berdiri di bukit memandang kampung yang mengapung dalam kabut, lampu-lampu redup dari rumah-rumah seng yang rapuh, dan ia tahu kampanye ini belum cukup. Ia ingin menjadikannya kebijakan nasional, membuat tes gen masuk ke pemeriksaan bayi baru lahir secara rutin, dan ia akan terus mengetuk ratusan pintu dan mendaki ratusan tanjakan jika perlu. Ia berbalik ke mobil, lalu mengetik unggahan pertamanya setelah lebih dari 6 bulan menghilang. Ada anak-anak yang lahir di dalam gelap, tetapi jika kita bertahan, cahaya akan selalu menemukan jalan. Namun jika kita terus bertahan, cahaya akan menemukan jalannya. Seluruh tim spontan bertepuk tangan, lalu mobil klinik kembali melaju turun ke kota membawa harapan dan rencana-rencana yang lebih besar menunggu untuk diwujudkan. Jakarta memasuki musim kemarau di akhir tahun, pepohonan jacaranda di tepi Jalan Sudirman Tamrin menjatuhkan kelopak ungu pucat setahap demi setahap, sunyi, seperti memilih jatuh tanpa suara, sementara cahaya matahari kuning kering menembus kaca sebuah kafe langganan. Keisha Anindya Putri duduk termenung di samping secangkir teh melati. Jarinya pelan memutar sendok kecil, kebiasaan tanpa sadar. Ia sudah kembali, bukan lagi perempuan yang diburu media, bukan lagi perawat desa yang mengetuk pintu rumah demi rumah meminta dukungan, melainkan pendiri sebuah gerakan, api yang menyala. Simbol perjalanan sunyi mencari terang di tengah gelapnya hidup. Di atas meja ada surat undangan dari Kementerian Kesehatan RI yang mengumumkan bahwa kampanye screening SMA resmi diakui sebagai program kesehatan masyarakat tingkat nasional dan akan diterapkan di seluruh rumah sakit bersalin tingkat kabupaten mulai kuartal berikutnya. Pencapaian besar itu, namun Keisha Anindya Putri hanya tersenyum tipis. Seakan segala kemuliaan hanyalah latar bagi hal yang paling penting. Nyawa-nyawa kecil itu masih terus dijaga. Pintu kafe terbuka pelan dan Bagas Wiratama masuk dengan wajah lelah yang tampak lega. Ia bukan lagi lelaki dingin bermata es yang dulu menguasai perusahaannya seperti raja tanpa mahkota, melainkan seorang ayah yang matang, yang tahu cara menghangatkan kasih dan belajar melepaskan sakit lama. "Kamu sudah lihat video Damar Wiratama belajar jalan?" tanya Bagas Wiratama sambil duduk. Matanya langsung berbinar, dan Keisha Anindya Putri mengangguk dengan senyum lembut. Berkata si kecil jauh lebih stabil sekarang dan sepertinya lebih suka memanjat sofa daripada meringkuk di pelukan ayahnya. Bagas Wiratama mengiyakan. Lalu berkata Damar Wiratama juga mulai bertanya tentang ibunya. Tetapi kali ini ia tidak lari lagi.
Karena ia sudah cukup berani. Karena Keisha Anindya Putri mengajarinya cara menghadapi kenyataan. Beberapa detik mereka sama-sama hening, sama-sama paham bahwa semua badai telah mengubah mereka bukan menjadi orang lain, melainkan kembali menjadi diri sendiri yang lebih berani dan lebih sadar. Keesokan harinya, Dana Cahaya Keisha Anindya Putri mengadakan acara khusus, seremoni apresiasi untuk keluarga-keluarga SMA di Balai Pemuda, Jakarta. Lebih dari 100 keluarga dari berbagai daerah datang, ada bayi-bayi yang masih terpasang selang infus namun tetap tersenyum. Ada anak-anak yang belajar berjalan dengan penyangga tetapi mata mereka menyala oleh harapan. Di atas panggung, Keisha Anindya Putri melangkah maju di tengah gemuruh tepuk tangan. Ia mengenakan kebaya putih yang bersih. Rambut disanggul sederhana namun berwibawa, dan ia tidak perlu pidato panjang. Satu kalimat saja sudah membuat seluruh ruangan hening. Ada hal-hal yang tidak bisa manusia kendalikan seperti gen dan penyakit, tetapi ada satu hal yang selalu bisa kita pilih, yaitu tidak menyerah. Di bawah, isak tangis terdengar. Banyak orang baru pertama kali melihat Keisha Anindya Putri secara langsung, dan di mata mereka ia bukan pahlawan yang disakralkan, melainkan manusia yang nyata, tegar, jujur, dan penuh welas asih. Acara ditutup oleh sesuatu yang tak terduga ketika Bagas Wiratama naik ke panggung. Ia tidak memperkenalkan diri sebagai pengusaha atau investor, hanya menunduk memegang mikrofon dan berkata bahwa ia pernah kehilangan arah di hadapan duka, pernah meragukan bahkan kebaikan. Tetapi perempuan ini telah mengajarinya bahwa cahaya selalu ada jika kita cukup berani membuka pintu hati. Ia menoleh kepada Keisha Anindya Putri dan aula menjadi senyap. Lalu ia melanjutkan bahwa hari itu ia bukan hanya datang untuk menyerahkan beasiswa bagi keluarga-keluarga SMA, melainkan untuk mengucapkan terima kasih, dan jika Keisha Anindya Putri bersedia, ia ingin berjalan bersama di jalan ini, bukan sebagai sponsor, melainkan sebagai pendamping seumur hidup. Riuh, meledak. Kamera berkilat tanpa henti. Namun Keisha Anindya Putri hanya berdiri terpaku dengan mata berkaca-kaca. Sebelum akhirnya ia melangkah mendekat dan menggenggam tangan Bagas Wiratama di hadapan seluruh aula. Genggaman itu tidak berlebihan, tapi kuat dan penuh keyakinan, dan meski tak ada yang tahu persis sejak kapan mereka saling jatuh hati, semua orang mengerti perjalanan yang mereka tempuh, dari luka dan kecurigaan menuju terang yang sempat dianggap padam. Itulah yang paling kokoh. Sebulan kemudian, Dana Cahaya Keisha Anindya Putri bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan RI untuk memulai tahap kedua. Melatih para perawat tingkat kelurahan agar mampu mengenali gejala SMA lebih cepat. Keisha Anindya Putri kembali ke Malang, tempat ia dulu hanya perawat tanpa nama, untuk berbagi pengalaman, bertemu rekan-rekan lama, dan melihat anak-anak yang dulu pernah ia suntik imunisasi pertama kini sudah tumbuh besar. Malamnya ia singgah ke pemakaman, berdiri di depan makam ibuku, menautkan tangan dalam doa sambil berbisik bahwa ia sudah berhasil, tetapi ia tahu ini baru permulaan. Di sampingnya Bagas Wiratama menggenggam tangannya tanpa suara. Sementara Damar Wiratama berdiri di tengah dengan senyum lebar, memegang bunga krisan putih kecil lalu meletakkannya di batu nisan. Di puncak bukit, matahari perlahan tenggelam di balik deretan pinus, tetapi seutas cahaya tipis masih membentang di langit ungu. Sebab cahaya tidak selalu datang dari tempat yang paling gemerlap, melainkan dari orang-orang yang berani berjalan menembus gelap untuk menemukannya, menjaganya, lalu menyerahkannya kepada orang lain. Terima kasih sudah meluangkan waktu mengikuti kisah ini. Beritahu kami kalian mendengarnya dari Indonesia atau dari mana. Dan tinggalkan komentar di bawah. Setiap tanda suka, bagikan, dan masukan adalah energi agar kami terus mengunggah serta memperbaiki video-video berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.